Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat kembali kita bertemu. Puji Tuhan kalau kita baik, kita hari ini boleh ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang boleh kita lalui, tapi satu hal yang tetap kita mau pegang adalah bahwa Tuhan tetap mengasihi setiap kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali renungan singkat dalam siraman rohani saat ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih, kami percaya bahwa hari ini kami boleh ada, kami boleh meluangkan waktu kami untuk kami boleh duduk diam, mendengar kebenaran firman Tuhan, pakai hamba yang jauh daripada sempurna, untuk boleh menolong kami sekalian, mempelajari kebenaran-Mu dan boleh mendapatkan keteguhan melalui firman-firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita sekalian melihat ada satu ayat dalam Matius 27, ayatnya yang ke-46. Di sana dikatakan Eli Eli lama sabatani dalam bahasa Ibrani dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berarti Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus harus masuk dalam proses yang saat itu saya yakin bukan proses yang menyenangkan dan mudah. Dia harus mengalami penderitaan yang amat sangat ketika dia harus mengalami banyak sekali pengkhianatan dan juga bagaimana Yesus mengalami situasi-situasi yang sejujurnya kalau kita mau lihat posisi Yesus bukanlah posisi orang yang sepatutnya mendapat hukuman dan mengalami penderitaan hari itu. Tapi karena kesetiaan dia terhadap kehendak Bapaknya, maka dia menetapkan diri untuk mengambil bagian cawan yang seharusnya tidak dia minum itu, cawan yang pahit itu harus dia telan dan dia harus lalui semua proses yang menyakitkan itu. Bapak Ibu saudara, sekali lagi, kalau dicari kesalahan, Yesus sama sekali tidak ada kesalahan. Yesus sama sekali tidak ada pelanggaran sampai pada akhirnya dia mendapat penghukuman seperti itu. Kita bisa baca bukan dalam ayat-ayat dalam kebenaran firman Tuhan bagaimana menderitanya Yesus hari itu. Bahkan mukanya saja kata firman Tuhan sampai gak bisa dikenali karena terlalu banyak siksaan yang ia terima sehingga Tuhan Yesus sampai sebegitu menderita. Kita bisa lihat bukan dalam film The Passion of the Christ bagaimana perjalanan Yesus harus melewati situasi sulit saat dia harus tetap komitmen terhadap kehendak Bapa dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika sudah sampai di atas bukit Kalvari, ketika saat-saat yang benar-benar saya tahu itu saat-saat yang dilema buat Tuhan Yesus. Sejujurnya kalau dia mau, karena dia Allah yang maha kuasa, dia bisa turun dan dia bisa lepaskan diri dari semua penderitaan yang harus dia alami. Tapi sekali lagi, dia tidak bisa mengingkari kesetiaan dan kehendak Bapa atas hidupnya untuk dia boleh tetap melakukan bagian tersebut. Untuk apa? Untuk saudara dan saya. Karena cinta dan kasihnya yang besar itu, maka dia tetap pada situasi itu, situasi yang saya kira tidak semua orang bisa melewatinya. Yesus harus lalui itu dengan penderitaan yang amat sangat. Maka di tengah situasi seperti itu Yesus akan merasa sendiri. Maka kemudian dia berkata dalam Matius 27 ayat 46, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli lama sabatani. Seakan-akan Yesus saat itu sudah benar-benar sendiri. Tidak ada orang yang sanggup menolong. Tidak ada orang yang bisa bersamanya untuk membuatnya kuat melewati semua proses yang sedang dihadapi hari-hari itu. Tapi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi seperti itu Yesus tetap berteriak Eli Eli lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seperti terkesan bahwa Yesus sedang dalam keadaan sangat terpuruk dan tidak berdaya. Yesus dalam keadaan yang benar-benar sudah gak punya kekuatan, maka dia teriak kepada Bapaknya. Tapi sisi lain bahwa jeritan Tuhan yang mengandung penderitaan dan rasanya kalau dibilang secara manusia Yesus sudah dalam kondisi yang sangat-sangat lelah dan terpuruk. Tapi jeritan itu terdapat sebuah jeritan yang tidak sekedar, bukan hanya sekedar bermakna negatif yaitu tanda penyerahan dan ketidakmampuan. Tapi jeritan ini adalah sebuah tanda pengharapan kepada Bapaknya yang di sorga, bahwa di tengah situasi yang paling genting, rumit dan
penderitaan yang amat sangat itu, Yesus percaya kalau dia teriak kepada Bapaknya, maka akan ada pengharapan baru muncul di sana. Sekalipun proses yang dilalui hari itu membuat Yesus sangat menderita dan tersakiti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya Yesus memang mati dan kemudian dikuburkan. Tapi kemudian pada hari yang ketiga, yang tidak pernah terjadi pada siapapun di muka bumi ini, sehebat apapun manusia, Yesus bangkit mengalahkan maut. Itu kemenangan, itu glory yang Yesus sudah dapatkan dan Yesus mau katakan kepada banyak orang. Sekalipun hari yang lalu, ketika beberapa hari yang lalu dia harus mengalami penderitaan yang amat sangat, tapi hari itu dia menyatakan kemenangan bahwa Bapa yang dia panggil ketika dalam keterpurukannya sudah memberinya kemenangan. Maka dia bangkit atas semua maut yang akan mengikat. Dan kita tahu kemenangan itu bukan hanya kemenangan Yesus, tapi kemenangan setiap orang yang percaya kepadanya, dibebaskan dari segala macam perkara. Apa yang mau saya katakan? Korelasinya apa buat kita? Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini kita juga sedang dalam proses yang tidak menyenangkan juga. Mungkin kita juga dalam kondisi yang kurang seperti yang kita harapkan. Kita menderita, kita terpuruk, bahkan mungkin kita sudah kehabisan daya dan tenaga. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah engkau lelah dan letih karenanya. Datang saja kepada Tuhan seperti Tuhan memanggil Bapaknya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mungkin seakan-akan kita juga seperti dalam posisi Yesus waktu itu, seperti ditinggal oleh Bapa kita yang di surga. Kita merasa berjuang sendiri, gak ada siapa-siapa, kita sedang terengah-engah dan lain sebagainya. Sepertinya tangan Tuhan tidak segera terulur. Mari kita berteriak saja, lakukan bagian kita, berteriak kepada Tuhan, jangan tinggalkan aku Tuhan. Maka kalau kita berani melewati itu semua, tentunya sekali lagi tidak mudah, penuh dengan penderitaan, tapi pada akhirnya ada kemenangan, ada glory yang Tuhan berikan. Kiranya Bapak Ibu Saudara boleh tetap berpengharapan di tengah segala keterpurukan dan mungkin derita yang mungkin saja kita alami. Bapak Ibu, seringkali kita terlalu overthinking bukan dengan apa yang kita rasakan hari-hari ini. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai seperti yang kita inginkan, kadang kita terlalu overthinking. Mari kita kesampingkan pikiran-pikiran yang jauh, yang mungkin justru tidak bisa melihat kasih Tuhan, atau justru kita tidak meyakini akan ada kemenangan di balik segala hal yang sedang kita alami hari ini. Tetapkan hatimu, berpengharapanlah kepada Tuhan, percayalah bahwa derita hari ini, segala hal kesulitan hari ini, Tuhan sedang proses kita, dan sampai pada akhirnya di ujung sana ada kemenangan yang Tuhan beri, ada glory yang Tuhan beri. Kiranya Paskah kali ini boleh mendatangkan pengharapan yang tidak akan pernah berubah, sekalipun hari ini kita sedang ada dalam kesulitan-kesulitan yang nampaknya belum berubah. Mari percayai bahwa Allah yang sama akan tetap menetapkan kemenangan itu bagi setiap mereka yang tetap mau mengikut segala sesuatunya, baik itu proses-proses yang mungkin tidak kita harapkan atau yang kita harapkan. Tapi percayalah, pasti Tuhan sediakan kemenangan bagi setiap mereka yang tetap berpengharapan. Sekali lagi, berpengharapan kepada Tuhan dengan tiada henti, dari Kalvari menuju kepada glory. Kiranya kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita juga boleh jadi kemenangan, tidak hanya sekedar kemenangan terhadap segala kesulitan yang kita alami, tapi kemenangan iman kita dimenangkan menghadapi segala macam situasi. Kiranya kebenaran ini boleh menolong setiap kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, dan saya percaya berita Paskah boleh menjadi berita kemenangan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah menolong setiap kami dalam seluruh hidup kami, dalam seluruh apapun yang kami hadapi hari-hari ini. Mungkin ada di antara kami sedang berjuang Tuhan, sedang diproses oleh Tuhan. Oh Bapa, berikan kami pengharapan untuk kami hanya berteriak minta tolong hanya kepada Tuhan, dan tetapkan pengharapan kami hanya di dalam Engkau ya Bapa. Berkati seluruh kami sekalian, baik hamba yang menyampaikan maupun Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kiranya Allah Roh Kudus menuntun langkah hidup kami. Apapun yang ada di hadapan kami hari ini, kami percaya Tuhan gak tinggal diam. Tuhan akan memberi kemenangan pada akhirnya kepada setiap kami. Terima kasih untuk berita Paskah, berita yang menyenangkan dan juga membuat
membuat kami tetap menjadi kuat, karena pasti Tuhan menyediakan kemenangan di balik segala proses yang kami akan lalui dan yang sedang kami lalui. Terima kasih Bapak, Engkau baik, berkat-Mu turun atas seluruh jemaat Tuhan dimanapun dan setiap kami yang mendengarkan. Kiranya kebenaran ini boleh jadi rema dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.